Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatul ummati amma wa salatu wassalamu ala Rasulillah alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Kembali kita melakukan diskusi kelompok. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap poin pentingnya saja disampaikan. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Langkah yang pertama sebagai dalam bentuk marilah sampai kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Langkah yang kedua kalinya selalu tetap dengan salam di arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari Al-Qur'an ingin memperhatikan hasil kami yang berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Pemateri pertama yaitu Dirjen Etika dan pemateri kedua yaitu Al-Azhar. Masalah kita pemateri pertama yaitu yang dibacakan oleh Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan penilaian buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Mengacu pada nilai-nilai terkait dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang terkandung sistem etika tidak hanya bersifat dasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realistis kehidupan. Etika dalam bahasa Yunani adalah ethos, yang merupakan istilah untuk perasaan, kebiasaan, adat istiadat, watak, serta cara berpikir untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang baik atau buruk. Sedangkan dalam pengertian etimologisnya, etika merupakan ilmu yang membahas tentang segala kebiasaan atau adat istiadat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Dalam Pancasila banyak terkandung nilai-nilai yang saling berhubungan, ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan. Begitupun dengan etika dan sistem-sistemnya dalam Pancasila. Nilai yang terdapat dalam Pancasila diantaranya ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai sosial. Bukan hanya kehidupan masyarakat saja yang harus mengacu pada Pancasila, juga sistem pemerintahan yang harus sejalan dengan ideologi bangsa, yakni ideologi Pancasila. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut yang merupakan perwujudan etika Pancasila berdasarkan prinsip nilai dalam kehidupan. Makna nilai dasar Pancasila dikaji dalam perspektif filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Pengertian Pancasila harus dimaknai kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian itu, makna Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofinya yaitu Pancasila sebagai kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baiklah, masuk kita ke tanya jawab. Saya Nida Juramawati ingin bertanya kepada pemakalah, bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan sistem pemerintah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Abdi ingin bertanya kepada kelompok 6, mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika? Apa urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada pemakalah. Izinkan saya bertanya, apakah Pancasila
Pancasila masih relevan sebagai sistem etika di era globalisasi saat ini? Jelaskan alasan para pemakaman. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Beda Abdullah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa itu menurut Holbert tentang keadilan? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dwi. Bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan sistem pemerintah? Jawabannya, dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman diantaranya. Yang pertama, berubahnya tantangan kehidupan, sosial dan budaya masyarakat. Kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan yang terakhir, pemanfaatan dalam sistem etika. Kami akan menjawab soal dari saudara Firja yang pertanyaannya, apa yang dijelaskan oleh Holbert dalam keadilan? Jawabannya, menurut Holbert, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain. Dari nilai ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Is. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika? Apa urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak adanya ketimpangan dalam etika, agar dapat memiliki dasaran mana yang baik dan mana yang buruk dinilai dari segi nilai luhur bangsa. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Kela. Apakah Pancasila masih relevan sebagai sistem etika di era globalisasi saat ini? Pancasila sebagai sistem etika masih sangat relevan di era globalisasi saat ini. Beberapa alasan yang mendasari. 1. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan luhur seperti nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Pancasila merupakan jati diri dari kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila mendorong sikap toleransi dan menghargai perbedaan yang sangat dibutuhkan dalam interaksi antar bangsa di era globalisasi. 4. Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. 5. Pancasila dapat dijadikan filter bagi budaya dan nilai-nilai asing agar tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.